Oh, atas nama cinta kok, nanti tidak apa-apa. Pengalaman tidak seperti itu. Saya belum pernah mendengar gereja membahas tanggung jawab gereja mengelola perpuluhan. Gereja nggak dipanggil sebagai detektif yang terus setiap hari cari, kamu nggak berdosa ya? Kamu yakin nggak berdosa ya? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kes sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkojoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, Pak Henry, kembali lagi akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antara lain adalah tentang ekskomunikasi, kemudian ada yang bertanya mengenai bolehkah menikah Protestan dengan pasangan yang Katolik dan lain sebagainya. Ya, ini banyak berkenaan dengan hal-hal praktis ini ya. Ya, yang pertama Pak, apakah terdapat praktek ekskomunikasi dalam gereja Protestan? Apakah di dalam gereja Protestan terdapat resolusi terhadap konflik yang berkaitan dengan doktrin? Saya mengerti bahwa bidat atau tidaknya sebuah gereja berkaitan dengan doktrin Allah dan keselamatan. Apakah ada kriteria lain? Oke, baik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau di Protestan ya kita lebih menyebutnya sebagai disiplin gereja. Nah, disiplin gereja ini mempunyai beberapa karakteristik yang gereja Roma sebut sebagai ekskomunikasi, tapi memang tidak sama. Ya, jadi perbedaan yang pertama, disiplin gereja itu tidak harus berarti mengatakan yang bersangkutan bukan orang Kristen, pasti binasa, tidak harus berarti seperti itu. Dan yang kedua, tidak hanya berkenaan dengan isu doktrinal, bisa juga berkenaan dengan isu pastoral. Contoh Alkitab yang paling kita kenal adalah di dalam Jemaat Korintus, seorang anak yang tidur dengan istri ayahnya. Ya, Jemaat Korintus membiarkan ya, dan Paulus menegur dengan keras. Kita harus serahkan orang itu kepada iblis. Nah, itu ekskomunikasi sebetulnya. Cut dari gereja. Tetapi dari bagian itu kita melihat cut dari gereja itu bukan berarti masuk neraka ya. Ya, karena Paulus kemudian mengatakan supaya tubuhnya itu binasa tetapi jiwanya selamat. Ya, jadi ketika Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, serahkan orang ini kepada iblis karena dosa moralnya begitu besar gitu ya. Dan even untuk ukuran Roma yang pada waktu itu standar moralnya sebetulnya cukup fleksibel. Ya, ini pun termasuk berat tidur dengan istri orang tuanya, termasuk untuk ukuran duniawi ya. Itu kesalahan yang serius. Ya, itu pun Paulus masih mengharapkan yang bersangkutan bisa bertobat. Sama seperti anak bungsu. Gitu ya. Pergi. Ya, tapi akhirnya setelah dia menyesal, dia bertobat, dia kembali dan orang tuanya itu terima. Jadi ini dua perbedaan yang penting. Yang pertama, disiplin tidak harus berarti yang kita disiplin berarti keselamatannya hilang atau pasti ke neraka gitu ya. Dan yang kedua, itu juga tidak hanya berkenaan dengan doktrinal, tetapi juga bisa berkenaan dengan hal-hal pastoral atau moral. Ya, dan yang ketiga, kita mengharapkan justru yang bersangkutan setelah menjalani disiplin, dia bisa bertobat, dia bisa diterima lagi di dalam gereja. Ya, begitu disiplin di dalam gereja Protestan begitu. Nah, mengenai hal-hal doktrinal, saya akan tanggapi dulu ya, apakah berkenaan dengan bidat. Tadi dikatakan bidat itu berkenaan dengan keselamatan dan Allah dan keselamatan. Ya, kalau saya mau lebih spesifik ya, sebetulnya sampai hari ini yang kita sebut sebagai bidat adalah ketika Tritunggalnya dan Kristologinya. Gitu ya, Tritunggal dan Kristologinya ini yang problematik gitu ya, dan Kristologi dalam kaitan dengan Tritunggal. Ya, sederhananya sudah bisa melihat di dalam lecture Fokus berkenaan dengan Tritunggal. Ya, tiga hal yang sangat penting yang orang Kristen jangan sampai even salah satunya saja menyeleweng, yaitu kita percaya Allah kita Esa, ya Allah kita tiga pribadi, dan ketiga pribadi itu sepenuhnya Allah, setara. Ya, ini tiga pernyataan yang sejauh saya bisa mengatakan yang namanya bidat, mereka beda entah salah satu atau salah dua. Sejauh saya bisa mengatakan kalau tiga hal ini sama, ya sementara ada perbedaan yang lain, jumlah sakramen misalnya gitu ya. Atau bahkan tadi juga dalam hal doktrin keselamatan misalnya, yang satu reform percaya predestinasi, yang satu Arminian tidak percaya predestinasi, percaya keselamatan bisa hilang. Saya pribadi sangat tidak setuju kalau yang satu membidatkan yang lain ya. Bidat itu very serious. Ya, Yohanes mengatakan itu dosa yang mendatangkan maut, even kamu nggak perlu mendoakan. Beda dengan tadi disiplin tuh. Ya, kepada orang yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, saya tidak berkata kamu harus mendoakan dia.
Yang lain doakan, yang itu tidak. Ya itu menjual Kristus kembali itu. Ya dan Yohanes mengatakan itu bukan menunjukkan keselamatan bisa hilang ya. Memang dari awal bukan bagian dari kita itu. Ya contoh sederhananya yang terkenal ya Yudas. Bukan kehilangan keselamatan tetapi orang yang sebetulnya tidak percaya, kelihatan percaya kemudian menjual Tuhannya. Dan saya sangat-sangat tidak sejahtera ya untuk sekedar, saya tidak bermaksud meringankan perbedaan antara reform Arminian atau jumlah sakramen berapa. Tetapi saudara, kalau gara-gara itu kita mengatakan bahwa saya tidak akan ketemu dengan kamu di surga, saya khawatir nanti kita yang harus di surga, kita yang harus malu, ketemu loh, gitu ya. Ya sehingga ya kita sangat jangan terlalu mudah membidat-bidatkan seseorang. Bahkan kalau boleh ya kata sesat pun ya dibatasi lah. Ya karena hari ini sesat seolah-olah identik dengan bidat. Ya tidak tepat ya tidak tepat. Ya salah ya salah. Ya tapi tidak harus kemudian itu otomatis sama dengan sesat, apalagi bidat, baptisan percik, baptisan selam salah satunya sesat gitu ya. Hati-hatilah memakai kata-kata itu gitu. Dan apakah ada di dalam Protestan untuk mengatasi perbedaan doktrin? Nah ini kembali memang kepada gereja atau sinode yang bersangkutan. Ya karena memang ini satu hal yang membedakan gereja Protestan dari gereja Roma ya. Kita tidak ada satu dewan yang berlaku untuk semua gereja Protestan. Tapi harusnya gereja Protestan yang baik harusnya ada jalur untuk at least menyikapi kalau ada perbedaan. Ya setidaknya kalau saya boleh sedikit sharing ya dalam konteks GRI kita ada Dewan Pertimbangan Doktrin ya. Ya sehingga kalau ada perbedaan doktrin bisa dibicarakan itu di sana itu ya, sehingga nggak langsung kemudian ke jemaat, tidak sampai membingungkan jemaat. Tapi apakah ada di setiap gereja? Ya saya harap begitu ya, meskipun sepertinya mungkin tidak semua gereja ada. Nah bagi kalau saudara ada di gereja yang katakanlah secara skala belum memungkinkan gitu ya, karena hamba Tuhan juga baru 2-3 gitu ya, boleh loh maksudnya membuat MOU gitu dengan seminari tertentu yang memang dipercaya oleh gereja itu gitu ya, sehingga bolehkah kalau kami akan menerima hamba Tuhan, bolehkah dari seminari ini mengutus dosen siapa untuk bertanya. Jadi meskipun gereja kita skalanya kecil sebetulnya bisa sih. Kalau kita mau mempertanggungjawabkan hal doktrinal tuh dengan kita berkolaborasi itu masih sangat mungkin begitu. Dan memang sebaiknya ada. Ya karena urusan doktrinal itu urusan yang serius begitu. Dan sebetulnya mengenai sekarang kan orang gampang mengatai orang lain bidat dan sebagainya. Padahal itu kan perlu konsili-konsili yang lama lalu baru memutuskan, tapi sekarang terlalu mudah ya orang. Ya. Sehingga dalam hal ini ya Vikaris saya teringat kita bahkan sebetulnya ya kayak misalnya Nestorian sendiri gitu ya. Saya setuju ya dengan mengatakan kita mesti membedakan loh, karena dulu waktu itu kan masih dalam perdebatan. Beda dengan sekarang. Ya itu kan waktu itu masih di dalam proses perdebatan. Ya dan sebenarnya kita juga harus bersyukur justru melalui perdebatan ini kan kita semakin tajam melihat ini yang Alkitab maksudkan. Ya sehingga kalau ditanya apakah Bapak nanti merasakan ketemu Nestorius di surga? Cenderung iya loh. Khususnya kalau kita tahu bagaimana kehidupannya dia juga. Dan karena kita mesti tahu ya itu masih perdebatan pada waktu itu, masih satu perdebatan belum final seperti sekarang. Gitu. Sehingga ada langkah-langkahnya juga. Kita pun sebelum kita mengatakan seseorang bidat, kita sendiri sudah berdiskusi berapa banyak dengan dia. Ya sehingga bahkan ya ini contoh yang agak berbeda gitu. Ketika misalnya tadi ya ada hamba Tuhan GRI yang mengajarkan pengajaran yang begitu berbeda sehingga kita tidak bisa terima, kita bisa kemudian tidak lagi bekerja sama dengan yang bersangkutan, putus hubungan pelayanan tanpa harus kita memiliki keyakinan bahwa yang bersangkutan antikristus atau apa loh. Bahkan sampai hari ini ya beberapa rekan hamba Tuhan yang tidak bisa bersama-sama karena ada perbedaan doktrin kan kita tidak menganggap mereka antikristus begitu. Ya kita mesti sekali lagi dewasa ya, mesti memilah-milah gitu ya, jangan semua digebiah-uyah begitu. Saya mau bertanya apakah seorang agama Kristen boleh menikah dengan perempuan Katolik namun dia mau ikut ke agama Kristen? Apakah Allah berkenan akan hal demikian? Iya, oke, baik. Nah ini juga sekali lagi ya, kalau saya boleh mengatakan ekstrimnya ya, bahkan kalau Allah berkenan itu kan seolah-olah kalau Kristen sama Kristen Allah berkenan nih. Ya kalau Kristen sama Katolik Allah nggak berkenan nih, begitu ya. Ya kalau saya kembali boleh mengatakan nggak sederhana itu. Ya kita mesti kembalikan tujuan pernikahan adalah apa di hadapan Tuhan.
Ya ini pasangan yang sepadan, kemudian istri sebagai penolong suami mengerjakan panggilan Tuhan. Jadi kalau saya mau mengatakan bahkan tidak cukup ya kalau yang Katolik ikut menjadi Kristen, ya khususnya kalau dia sekedar menjadi Kristen karena mau nikah. Ya jadi kalau sampai kemudian Katolik mau menjadi Kristen, ini pengalaman kalau dalam di gereja kita ya, kita akan serius nanya loh. Kamu ini mau gabung GRI karena mau nikah? Gitu ya, atau karena kamu sungguh-sungguh mempertimbangkan bahwa ya ini merupakan kebenaran. Ya kalau dia mengatakan, oh sungguh-sungguh Pak, nah kita tanya, memang kamu sudah perbedaan ini ya di sini dengan di tempat yang lama itu apa? Terus kenapa kok kamu merasa ini lebih benar? Nah kalau dia jawabnya, gitu ya. Ya berarti ini sebetulnya pindah gereja untuk apa gitu? Karena prinsipnya, nah ini prinsipnya ya, kita mesti mengamini bahwa keyakinan itu serius. Agama itu serius, jangan pernah berpikir kasih yang terpenting agama bisa menyelesaikan. Di dalam banyak kasus tidak seperti itu gitu. Ya sehingga kalau misalnya kita itu pasangan kita misalnya Kristen, Katolik atau bahkan ya sama-sama Kristen tapi dari gereja yang berbeda, anjuran saya adalah bicarakan itu dengan serius di awal. Khususnya kalau memang sudah semakin jelas ini akan mengarah kepada pernikahan. Dan kalau memang merasa bahwa wah saya kalau mesti ke gerejanya dia saya menderita ini. Ya sementara kalau dia mesti ke gereja saya, dia menderita. Pikirkan tuh baik-baik. Ya jangan atas nama cinta kok, nanti tidak apa-apa. Pengalaman tidak seperti itu. Agama itu seringkali lebih serius daripada apa yang diyakini oleh pemeluknya itu. Ya sehingga nggak cukup sekedar dia itu Kristen, tapi sejauh mana kedua pasangan ini bisa mengamini nilai-nilai yang sama sehingga pada waktu menikah benar-benar bisa menjadi pasangan yang sepadan, bisa mempermuliakan Tuhan dan ya Tuhan berkenan. Ya karena kalau sudah jadi Kristen tapi kemudian juga terus geger karena nilai-nilainya beda, terus juga menyesal kenapa dulu saya kok meninggalkan gereja saya, apakah Tuhan berkenan? Ya tentunya kan tidak. Gitu ya. Jadi ada hal-hal lain yang kita harus juga pertimbangkan. Untuk hal perpuluhan yang saya sering dengar penjelasan mengenai kewajiban jemaat untuk memberikan perpuluhan. Sementara di sisi lain saya belum pernah mendengar di gereja membahas tanggung jawab gereja mengelola perpuluhan. Kalau saya baca dalam PL ulangan 14, 22-29 ada bagian yang harus dibagikan dari perpuluhan kepada Lewi dan para janda, anak yatim, orang asing yang mungkin bisa ditafsirkan sebagai orang yang berkekurangan. Kalau memang dari perpuluhan sudah diatur pembagian, mengapa masih ada persembahan diakonia? Atau mengapa ketika jemaat memberi sebagian dari perpuluhannya kepada orang berkekurangan tidak diperbolehkan? Oh, oke. Oke, ya, kita mesti membedakan ya antara pengaturan yang baik dengan tadi hal-hal yang praktis. Mungkin ke contoh-contoh praktis dulu ya. Ya, jadi kalau sudah perpuluhan kenapa kok diakonia? Ya karena bisa jadi bukan bisa jadi sih, ini fakta ya. Nggak semua jemaat perpuluhan. Begitu ya, nggak semua jemaat perpuluhan ya sehingga dari perpuluhan saja bisa jadi gereja tidak bisa mengerjakan pelayanan diakonia dengan baik, sehingga itu kenapa gereja juga mendorong bagi yang mau memberikan lebih diakonia sehingga bisa membantu anggota jemaat yang memerlukan. Jadi itu yang pertama itu fakta ya, tidak semua jemaat memberikan perpuluhan. Ya, dan yang kedua memang bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya, seperti Barnabas misalnya, dia menjual semua miliknya, ya kenapa tidak boleh gitu ya, kemudian untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya jadi situasi di dalam dunia kadang-kadang masih memerlukan persembahan lain di luar persembahan perpuluhan. Nah boleh atau tidak boleh nih perpuluhan saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah kembali kita kepada esensi ya, perpuluhan dalam perjanjian lama dan saya percaya dalam perjanjian baru juga, supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan, supaya ada makanan di rumahku, ya supaya pelayanan Tuhan bisa berjalan, pelayanan dalam rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dan kalau ada orang mengatakan itu kan PL, jadi emangnya kalau dalam perjanjian baru gereja bayar listriknya gratis. Dalam perjanjian baru kalau kita gereja maka segala sesuatunya makanan diturunkan lewat burung di udara, ini kadang-kadang kita tidak realistis. Ya perjanjian baru pun juga kita jangan dualis ya. Oh perjanjian lama kerajaan, perjanjian baru rohani. Pernikahan kalau gitu pakai Zoom aja gitu ya. Nah ini seringkali orang tidak menyadari. Jadi sama perpuluhan dalam perjanjian lama supaya pekerjaan dalam rumah Tuhan berjalan dengan baik. Persembahan dalam perjanjian baru supaya pekerjaan dalam rumah Tuhan berjalan dengan baik. Sehingga kalau misalnya saya memberikan kepada orang yang saudara seiman yang membutuhkan sebagai bagian dari pelayanan diakonia, ya boleh-boleh saja. Gitu ya, kalau saya boleh mengatakan, berikan ada baiknya memberikan melalui gereja dengan dicatat nama. Itu mengurangi kemungkinan kita ditipu. Ya karena gereja sebelum memberikan akan menyelidiki dulu benar nggak orang ini membutuhkan. Sementara kita pribadi seringkali tidak punya waktu dan kesanggupan untuk menyelidiki terlebih dahulu.
Ya sehingga boleh ya saya memberikan persembahan. Kalau saya lihat kebutuhan gereja ada, yang kurang kebutuhan diakonia nih. Saya kasih persembahan, saya tulis tolong diteruskan kepada saudara ini. Dan gereja yang bertanggung jawab harusnya meneruskan itu tuh. Ya nggak boleh ditahan. Gitu ya, nggak boleh ditahan. Ya, tapi kalau kemudian itu untuk orang yang berkekurangan di luar Kristen, sebetulnya itu tidak masuk ke perpuluhan. Ya, itu tidak masuk ke perpuluhan. Sekali lagi, perpuluhan itu supaya pekerjaan di dalam rumah Tuhan bisa berjalan. Ya, sehingga ini orang berkekurangannya yang mana dulu nih? Gitu ya. Kalau dalam gereja, saudara seiman boleh sebagai bagian dari kita menunjang perpuluhan kita minta gereja memasukkan ke diakonia begitu. Kalau at least tahu saya di GRI pribadi sih kita tidak melarang ya untuk orang memberikan persembahannya untuk diakonia gitu. Nah, mengenai yang tadi saya nggak pernah mendengar mengenai perpuluhan diatur. Iya, sebetulnya kalau secara umum kita pernah membicarakan ya. Saya pribadi, bagi kita pribadi ya kita sangat kita sangat tidak sejahtera dengan hamba Tuhan yang menerima semua perpuluhan dan mengatur sesuai dengan dia sendiri, gitu ya. Sehingga di dalam GRI pun kita lebih menerima kepenatuaan. Ya, jadi itu menjaga supaya hamba Tuhan jangan kemudian terikat dengan uang, dan kepenatuaan berarti lebih banyak jemaat yang memikirkan mengenai pengelolaan, hamba Tuhan bisa fokus untuk firman dan doa. Ya, jadi sebetulnya perpuluhan itu kan salah satunya juga untuk diakonia dan juga supaya pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan bisa berjalan. Ya, sehingga secara Alkitab pun ya akan lebih tepat kalau bukan semua-muanya hamba Tuhan itu yang mengelola, biarkan dikelola sama penatua yang kita pilih secara bertanggung jawab dan penatua yang dewasa. Jadi sebetulnya pernah sih kalau kita bicara mengenai bagaimana pengelolaan perpuluhan secara general, tapi yang secara spesifiknya ya kembali kepada gereja masing-masing. Tidak ada aturan baku misalnya sekian persen untuk diakonia, sekian persen untuk hamba Tuhannya begitu ya. Itu ada proporsionalnya masing-masing yang kita kembalikan kepada kepemimpinan gereja kepemimpinan, bukan hanya satu orang ya, kepemimpinan gereja masing-masing. Beberapa waktu lalu ada yang mengirim video yang memversuskan dua hamba Tuhan GRI. Oke. Yang pertama mengkritik perpuluhan hamba yang Tuhan diambil. Pertama. Ya, hamba Tuhan pertama mengkritik perpuluhan gereja-gereja tertentu yang diambil hamba Tuhannya. Perpuluhannya diambil hamba Tuhan. Oke. Kemudian hamba Tuhan yang kedua itu mendorong jemaatnya untuk lakukan perpuluhan begitu. Nah, jadi seperti diversuskan begitu. Ya padahal kalau kita very simple kan, ya saya sendiri nggak melihat itu versusnya di mana ya. Iya. Mendorong perpuluhan tuh harus loh. Kita yang di GRI ya tentunya nggak asing, Pak Tong pernah mengatakan yang tidak perpuluhan itu mencuri uang Tuhan. Dan sekali lagi ya, ketika saudara itu sudah menjadi anggota gereja tertentu, kalau memang saudara tidak mau perpuluhan, ya jangan pada waktu dari pertama memberikan janji. Betul ya, kan di awal sudah ada janji ya, setia memberikan perpuluhan. Ini sangat-sangat kadang-kadang ironi loh. Iya bersedia, kemudian tidak memberikan. Ya, jadi saya pribadi ya di dalam posisi hamba Tuhan harus mengingatkan jemaat untuk perpuluhan. Justru bagi kita yang di dalam sistem kepenatuan, ya kita tidak merasa ada permasalahan hati nurani ya, karena kan persembahan, saya lebih suka menyebut persembahan ya daripada honor, karena kita tidak pernah ada bicara di awal. Ya kalau saya mau di sini gereja kasih persembahan sekian, tidak gitu ya. Dan saya percaya tidak ada hamba Tuhan GRI yang di awal ada ngomong minta honor berapa Pak. Pasti kita tidak akan terima itu. Ya jadi ya persembahan yang GRI berikan kepada hamba-hamba Tuhannya juga enggak kemudian ini hamba Tuhan ini gerejanya perpuluhannya banyak gitu ya, maka dinaikkan, enggak gara-gara itu kok. Ya sehingga mendorong jemaat memberikan perpuluhan itu kewajiban hamba Tuhan, tanpa harus berarti perpuluhan masuk ke hamba Tuhan, karena pada prakteknya memang tidak gitu ya. Pada prakteknya GRI dan juga banyak gereja lain sebetulnya yang asasnya sama, perpuluhan tidak masuk ke kita. Ya tidak ada honor, bahkan dari awal tidak ada perjanjian honor yang pernah kita bicarakan dengan pihak gereja. Dan itu satu hal yang baik. Harusnya ya sekali lagi dewasa ya dari pihak hamba Tuhannya juga. Ya kalau memang Tuhan pimpin kita main di sebuah tempat, ya kita main dengan sungguh-sungguh. Dan dari pihak penatuannya adalah kalau memang ini hamba Tuhan bukan karyawan saya, ya bagaimana yang baik saya memberikan persembahan kepada hamba Tuhan ini. Gitu ya, bukan seperti orang yang memberikan honor kepada karyawan saya gitu yang saya bisa perintah-perintah gitu. Kalau kedua hal ini bisa sama-sama seimbang, itu akan sangat baik sebetulnya. Kalau untuk jemaat kita dorong memberikan perpuluhan, apakah dibedakan Pak antara simpatisan yang bukan anggota gereja sama yang sudah anggota? Karena kalau sudah anggota kan dia ikut katekisasi, kemudian kan ada komitmen salah satunya
harus memberi perpuluhan, betul tidak Pak? Ya, sama-sama kita harus dorong kasih perpuluhan ya. Yang simpatisan kasih ke gereja asal, gitu ya. Iya. Ya, kasih ke gereja asal. Sehingga dulu pernah ada seorang yang bertanya, Pak Tong, saya ini sudah lama bergereja di sini, tapi belum pindah gereja. Terus Pak Tong mengatakan, loh kalau gitu nggak adil dong. Perpuluhanmu kamu kirim ke sana nggak? Gitu ya. Jadi ya tetap kita harus dorong ya. Cuman kan nggak harus kita mengatakan, perpuluhannya ke sini, gitu ya. Ya, perpuluhannya ke gereja asalnya lah. Saya ingin bertanya mengenai keselamatan. Memang benar keselamatan adalah anugerah dengan mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kondisi anak saya yang didiagnosa autisme, di mana dia tidak memahami hal-hal keseharian termasuk pemahaman tentang keselamatan? Ya, seperti beberapa kali juga sudah sempat kita singgung ya, Roh Kudus bisa bekerja. Malah seperti Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri bayi Yohanes. Tapi juga kalau sekarang saya boleh menambahkan, tetap ya, cari gereja juga, usahakan cari gereja, ya atau mungkin juga tempat pendidikan, adakan tempat pendidikan yang Kristiani, di mana di sana dia bisa mendengarkan Injil. Ya, kita bersyukur untuk GRI pusat sendiri ya, ada sekolah minggu khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tetapi memang ya kita tidak bisa mengharapkan semua gereja mempunyai kapasitas untuk melakukan hal itu. Gitu ya. Tetapi juga kita juga bersyukur di GRI ada Hope Ministry yang secara khusus melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, tapi juga sekaligus juga di sisi yang lain seringkali kesulitannya mencari guru ya. Tapi intinya adalah tetap ya, meskipun anak kita itu memiliki kebutuhan khusus, tetap beritakan Injil kepada dia. Coba usahakan cari komunitas Kristen yang baik, entah itu gereja, kalau ada gereja yang ada sekolah minggu untuk berkebutuhan khusus, atau mungkin tadi ya di sekolah-sekolah seperti Hope, atau mungkin ada komunitas-komunitas yang lain. Ya, sehingga ketika anak itu terpapar dengan berita Injil, ya kita bisa percaya Roh Kudus bisa pakai berita-berita yang dia dengarkan, meskipun mungkin dia dengarkan sambil lompat-lompat, kita Roh Kudus bisa pakai untuk bekerja di dalam hatinya. Ya, jadi kita boleh percaya akan karya Roh Kudus yang melampaui kesanggupan manusia, dan yang kedua kita boleh percaya juga Tuhan menyediakan gerejanya. Ya, sehingga tetap usahakan untuk bawa anak itu ke dalam lingkungan gereja. Apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Ya, harusnya jawabannya ya, kalau memang yang bersangkutan itu sungguh-sungguh sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak ya. Ketika dia berbuat salah, ya dia akan didisiplin ya oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya seperti anak bungsu itu. Tapi kalau memang betul-betul dia sudah bertobat, sudah anak Tuhan, pada waktunya dia akan kembali. Kalau dia seperti Yudas, ya berarti dia bukan kehilangan keselamatan, dia tidak pernah selamat. Ya, tapi kalau dia memang betul-betul sudah pernah selamat, sudah di dalam Tuhan, dia akan kembali seperti Petrus atau seperti anak yang bungsu. Jadi keselamatan tidak bisa hilang, tetapi bisa jadi ada orang yang sebetulnya belum selamat, kelihatan sudah selamat. Yang kedua yang kita perlu lebih aware sih sebetulnya gitu ya, ketimbang yang pertama. Karena bisa kelihatan selamat, berarti apakah kita tidak bisa secara kasat mata ya, bisa membedakan mana yang selamat, mana yang tidak? Ada hal-hal tertentu yang bisa kasat mata ya. Sebenarnya saya berkali mengatakan ketika seseorang itu meninggalkan imannya, terus buat podcast, menjelek-jelekkan Kristus dan seterusnya, ya saya akan sangat heran kalau ketemu dia di surga sih. Ya, tapi kan belum tahu ending hidupnya bagaimana. Saya akan sangat heran kalau dia bertobat sih. Gitu ya, karena itu sudah mirip sekali dengan yang Yohanes katakan itu. Gitu ya, beda dengan orang yang kecewa misalnya. Ya, kecewa sehingga akhirnya entah kecewa karena gereja, tapi akhirnya kemudian merasa Tuhan kok membiarkan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ya, tapi nah orang seperti ini ya, seperti tadi juga kata anak John Piper lah gitu ya, saya masih mempunyai keyakinan cukup besar ini akan kembali itu. Ya, tapi kalau sampai menjual dan mencari uang dengan menjual, saya sangat heran kalau dia bisa bertobat. Penekanan dua-duanya ya, satu sisi saya juga bukan Tuhan, sehingga saya pasti gitu. Tapi saya akan sangat heran kalau dia bisa bertobat. Gitu, karena fakta bahwa tidak ada sama sekali rem dari Roh Kudus. Gitu, dan dia menjelek-jelekan, membodoh-bodoh dan cari uang dari situ. Ya karena tentunya akan banyak orang yang suka ya. Ya bekas Kristen menyalahkan orang Kristen, laku gitu ya. Tapi ya saya sangat heran kalau orang seperti itu akan diberi kesempatan bertobat sih. Oke Pak, terima kasih buat tiap jawabannya. Kiranya boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi.
Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.